kami mengangkat judul yaitu wayang dolan saya dan petualangan Kapur Ajai. Kalau tesis bukunya akan dijelaskan oleh pembicara pertama yaitu Jadi di sini untuk deskripsi bukunya yaitu buku ensiklopedia yang dikemas dalam bentuk buku cerita. Kami memiliki tema dari kebudayaan Indonesia dan kami mengambil permainan tradisional. Di sini di dalam buku ini memiliki isi yaitu pengenalan permainan tradisional hingga mengapa permainan tradisional perlu dilestarikan. Target usia pembaca buku cerita kita yaitu usia 6 hingga 7 tahun. Lalu buku kita memiliki 73 halaman dan hardcover tekstur matte yang akan dicetak dan tulisannya akan dicetak timbul, memiliki ukuran buku 25 kali 20 cm. Lalu sinopsis buku kita yaitu dimulai saat Sari dan teman-temannya sedang minum es di warung ibunya. Lalu ada salah satu teman Sari yaitu bernama Rara mengajak teman-temannya untuk bermain di pondok main. Rara bercerita tentang permainan tradisional hingga membuat Sari itu merasa bosan. Lalu Sari memutuskan untuk meninggalkan mereka dan pergi ke sesemakan. Di sesemakan tersebut Sari menemukan sebuah kapur ajaib. Di lain sisi, Rara dan teman-temannya menyadari akan kehilangannya sosok Sari, lalu menghampiri Sari yang sedang disemangat. Lalu Sari mencoba menggambar peta-peta engklek menggunakan kapur tersebut. Lalu Sari menginjakkan kaki pertamanya pada peta pertama itu dia masuk ke dalam dunia masa lalu yang di sana terdapat orang-orang yang sedang bermain permainan tradisional. Di sana Sari mencoba permainan egrang, sakon, dan kopak sodor. Namun waktu Sari ingin keluar dari dunia itu, dia harus melawan sosok dewa egrang. Dan jika dikira Sari memenangkan permainan egrang, lalu kembali ke masa ini dan Sari dan teman-temannya memutuskan untuk pulang. Saat di perjalanan pulang, Sari bertemu dengan Pak Ijal, yaitu ahli budaya di kampung tersebut, dan mereka membahas tentang motivasi untuk melestarikan permainan tradisional. Baik, untuk plotnya yang pertama Sari dan teman-temannya minum es di warung Ibu Sari. Yang kedua, Rara mengajak teman-temannya untuk bermain di pondok bermain. Yang ketiga, Sari meninggalkan teman-temannya dan pergi ke semak. Dan yang keempat, Sari di semak itu menemukan sebuah kapur ajaib. Yang kelima, Rara dan teman-temannya menghampiri Sari yang sedang di semak. Dan keenam,
kekurangan dan kelebihan buku. Kelebihannya, bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua, ilustrasi yang menarik. Yang ketiga, cerita yang tidak membosankan. Jadi ini adalah kelebihan dari buku kami. Terus saya akan membahas kekurangannya. Kekurangan yang pertama, permainan yang dibahas hanya sedikit, yaitu hanya 3. Yang pertama drakon, egrang, dan lomba sodor. Terus selanjutnya penulisan yang kurang rapi, karena kita iya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakter-karakter di buku kita. Saya mulai dari karakter utama kita, yaitu Sari, yang merupakan seorang anak perempuan berusia 7 tahun yang memiliki kepribadian baik, ceria, dan juga rasa ingin tahu yang besar. Jadi Sari, kami menggambarkan Sari dengan kulit sawo matang untuk menggambarkan anak-anak Indonesia, dan juga dengan pakaian dan juga alas kaki yang juga menggambarkan anak Indonesia pada tahun 2000. Selanjutnya ada karakter Benny yang usianya juga sama dengan Sari, yaitu 7 tahun, memiliki kepribadian yang baik, perhatian, serta pemberani. Nah, jadi karena kepribadiannya pemberani ini, kami menggambarkan Benny dengan badan yang lebih besar serta bentuk yang lebih kotak dan kulit yang gelap. Kami juga menambahkan kacamata untuk meningkatkan sisi kepintaran dari karakter Benny. Selanjutnya adalah Rara yang berusia 6 tahun, merupakan teman Sari dan Benny juga. Dia memiliki kepribadian yang baik, cerewet, namun dia juga pengertian. Untuk karakternya sendiri, kami menggunakan kulit yang lebih cerah serta baju yang lebih kekinian untuk menggambarkan anak-anak yang berada di kalangan pemain mabuk. Selanjutnya ada Asep yang berusia 7 tahun dengan kepribadian baik, cengeng, namun kadang-kadang juga bisa menjadi pemarah. Kami menggambarkannya dengan kulit gelap, sedikit gelap di belakang, rambutnya keriting, serta menggunakan pakaian yang simpel dengan sarung untuk menggambarkan kondisi anak-anak, terutama di daerah desa dan perkampungan. Lalu untuk selanjutnya ada karakter Pak Ijal yang merupakan ahli budaya di desa Pondok. Kepribadiannya adalah baik, informatif, dan juga bijaksana. Saya menggambarkannya dengan kopiah berwarna merah, kumis, dan juga seragam yang makin menunjukkan sisi bijaksananya. Dan yang terakhir ada karakter anak kondisi cinta ini, yaitu adalah Dewa Endra yang berusia 70 tahun dengan sifat sombong, jahat, dan keras kepala. Jadi untuk Dewa ini kami gambarkan dengan pakaian yang lebih mewah dan juga digambarkan dengan singgasana dan kesan dewanya. Nah, untuk latarnya sendiri kami menggunakan beberapa latar. Yang pertama adalah desa tempat saya dan teman-teman tinggal, yaitu desa Gendong. Yang kedua adalah warung dan rumah sari yang ditunjukkan pada halaman-halaman pertama. Lalu ada pondok bermain yang merupakan tempat terjadinya perpindahan antara dunia sekarang dan dunia masa lalu. Yang keempat adalah dunia masa lalu, di mana Sari menjelajahi macam-macam permainan tradisional. Lalu ada final stage atau arena di mana Sari melawan Dewa Endra agar bisa keluar dari dunia masa lalu. Dan juga terakhir adalah jalan tempat ketemunya Sari dan Kanda. Yang pertama, membuat bahan presentasi. Kedua, cetak buku. Ketiga, penulisan naskah. Keempat, pengembangan tema. Terus yang kedua, membuat tokoh presentasi.
penulisan naskah, cetak buku, lalu pengembangan tema. Yang ketiga, desain toko, tipografi, desain cover buku, dan penulisan naskah. Yang keempat, layout buku, cetak buku, dan penulisan naskah. Yang kedua, artinya bakal yang kedua jadi 10 penting semuanya. Hari untuk jadwal penyelesaiannya pada tanggal 15 Agustus 2024 terdapat kegiatan pembentukan kelompok. Terus tanggal 17 Hari itu referensi observasi kami kebanyakan sebagai peserta mengambil dari buku dan bulan. Ini adalah contoh referensi dalam memilih anak-anak kami. Juga ini adalah referensi yang kami ambil dari internet untuk menggambarkan karakter-karakter kami. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Oke, bagian buka. Ya, apa? Kami persilakan untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan saran atau kritikan kepada kelompok 3. Oke, terima kasih ya. Untuk presentasinya ya, sudah bagus ya. Tapi kalau kamu tidak bisa membaca ini, pahami dulu supaya kamu bisa menyampaikan dengan baik ya. Dan kamu terbatas tadi ya, ketika kesulitan membaca yang ada di layar sehingga kamu harus mendekat, itu kan nggak perlu ketika kamu memahami apa yang akan kamu presentasikan. Gitu ya. Semua saja bahwa kalian di sini mempresentasikan yang sudah kalian kerjakan. Kalau kalian mengerjakan dengan baik selama ini tugas-tugasnya pasti bisa menyampaikan dengan baik. Gitu ya. Karena presentasi PJBL itu artinya kita menyampaikan apa yang sudah kita kerjakan kemarin-kemarin itu untuk menyelesaikan tugas PJBL. Ya, tidak harus mendekat-dekat itu untuk baca apa yang mungkin untuk presentasinya ya. Kemudian tadi untuk karakternya sudah ini hanya yang membuat kayak semua pembagian tugas dan intinya dari sebuah buku nanti kan desain dan yang selain naskah dan sebagainya kan ada desain untuk berapa halaman tadi? 73 halaman ya. Untuk menyelesaikan 73 halaman kalau di 4 orang kan ringan ya. Tapi kalau nanti hanya 1 orang, 2 orang kan agak berat ya. Kamu nanti karakternya kan nanti ketika adegan kan itu kan masih ada tokoh biasa ya. Mungkin nanti ketika ada yang berlari berarti kan gerakannya juga beda-beda kan, harus menggambarkan tokoh-tokoh lagi ya. Sudah dibagi ke teman-teman semuanya untuk penokohan dan untuk menggambarnya. Sudah. Kamu bagian apa? Saran sama untuk background dan lain-lain nanti siapa? PKL juga. Background dan layoutnya Aura yang Ahmad. Sudah ada bayangan hari ini kan soalnya belum ya. Tadi ada sudah di untuk ada warung ada ini tapi belum ada sketch gambar atau mungkin referensi yang ditunjukkan nanti mau seperti apa kan belum. Jadi nanti sudah ada bayangan itu Aura. Ini ditampilkan juga ya. Itu kan maksudnya masih kalau rancangan itu kan rancangan nanti
suasananya seperti apa, kemudian karakternya seperti apa, belum masuk ke cerita. Ini kan masih rancangan ya, berarti dari rancangan itu sebenarnya sudah muncul itu tadi ya. Nanti backgroundnya seperti apa, bentuk tubuhnya, warna tubuhnya seperti apa, kita sudah muncul di sini karena itu masih rancangan gitu ya. Dan nanti baru penyelesaian endingnya baru orang bagian apa? Untuk menjawab selain backgroundnya semua aura atau pribadi. Kalau nanti rencananya mau bikin yang apa? Saya mintanya bagian yang akhir waktu ketemu Pak Ijal sama apa itu pas gerak sama doakan. Nanti tokohnya itu yang mengembangkan teman-temanmu apa kamu harus menggambarkan lagi, maksudnya dengan adegan-adegan yang harus digambar itu apakah sudah di masih tokoh itu aja atau masih kamu Karakter Fanny saya sudah buat beberapa pose gitu. Karakter lain saya akan tambahkan. ya, terima kasih mungkin itu aja. Ya kan untuk rencana kamu buat buku ini karena nanti buku ini mau dijual ya kan mungkin untuk jual ya dijual. Jadi kami sudah menentukan halamannya halaman ukurannya 25 kali 20 lantai ya. Kira-kira nanti kalau kamu bikin seperti itu harus direncanakan mau dijual dengan harga berapa. Kan selama ini tidak ada itu muncul harga yang mau dijual itu berapa. Tapi nanti rencananya mungkin dijual. Sehingga nanti kamu ada pasaran itu kalau halaman sekian harganya sekian, maka kami juga nanti bisa membandingkan. Jangan sampai kamu kemahalan nanti nggak pas. Ya, kira-kira dijual harga berapa? Kalau kemarin kami mencetak yang ya aduan itu kami menggunakan kertas cover sekitar 11 halaman itu habisnya sekitar 40.000. Jadi mungkin harga jualnya akan di kisaran 130. 100 sampai 120. Sekarang zamannya ada drone, tapi ini makin Ya mungkin sekarang kan orang nyetak buku itu kan jarang ya, orang beli buku ya. Jadi nanti kan bukan pakai barcode ya, cuma dalam bentuk e-book. Sehingga orang bisa lihatnya itu lebih murah daripada kamu nyetak buku. Mungkin nyetak tetap ada satu dua, tapi tetap kamu jualnya itu kalau e-book itu lebih menjanjikan karena kan mau bawa ke waktu ke luar Indonesia itu Indonesia dalam bahasa e-book. Nanti ada barcode untuk dijual secara gitu ya. Kalau dari kami ini sudah masuk prototype gitu. Ini sudah prototype atau belum? Kalau prototype mendapatnya dikira manualnya udah bagus, cuma masuk komputer kayak proses itu pegang komputer lebih lama. Pegang komputer 8 jam, pegang HP 1 jam. Sementara ini yang saya mati kan kembali. Itu yang harusnya dimasukkan di kekurangan dan itu yang sering terjadi lah. Kekurangan dan kelebihan Pentium 4 dan Core 3 rokok. Kurangnya kurang cepat, lebihnya lebih lama. 73 estimasi waktu kalau tidak itu lebih baik dikurangi dalamannya, cetak eksklusif seperti yang sama tadi bilang. Buku sekarang tidak laku, kalau dia banyak tuh. Kalau kalian cetak juga kan 10.000, kecuali kalau kalian memang eksklusif baru bisa cetak khusus hanya 1.000.
Kayak Pak Budi itu beli bukunya buku Pak Budi 75 tahun. Tak beli itu Pak Budi cuma beli. Belum sampai sekarang belum tak buka. Karena itu buku itu eksklusif hanya dijerat 1000 langsung masih. Dulu itu kalau jalannya Pak Budi bisa baca buku orang kaya. Tapi waktu itu pinjam Pak ya. Saya juga pinjam Pak itu ya. Kemudian 70 berapa? 3. Kalau estimasi Pak Budi tidak selesai. Ya, nanti silakan saudara dengan Pak Haji halamannya ini yang masuk akal. Berarti kalian harus start mulai hari ini 1 lembar. Karena bulan November kalian kalian. Sekarang sudah akhir September. Estimasinya itu estimasi kasar bukan. Ya, berarti 1 hari 1 lembar dan bolak-balik. Ya, kemudian kembali ke halaman awal tadi ada cetak itu. Itu sebetulnya kesalahan tapi sebetulnya juga bisa jadi diwajibkan. Yang timbul ini. Tapi ya jadi ini dipakai juga untuk anak kebutuhan khusus. Jadi cetak sebagai atau hanya aja. Covernya aja atau semua. Nah, ditulis saja covernya. Yang cover tak semua. Tulis cetak itu. Buku ini dulu yang ini pemahaman. Apa aku yang salah nih? Ibul. Bisa 1 juta ini buku ini kalau cetak timbul berarti untuk covernya cetak timbul. Kalau ini sebenarnya kesalahan bisa jadi juga penambahan itu ya. Nah ini bisa jadi dipakai untuk anak khusus. Karena broiler. Kalau itu bisa jadi inovasi yang sangat baru. Kalian bisa punya juga bisa cetak timbul dimanfaatkan untuk orang yang umum kalau yang orang berkebutuhan khusus. Itu ngapain? Manualnya nggak bagus, proses komputernya artinya perlu ditambahin untuk menginvestasikan komputer. Manualnya kayak kok ngetulisnya itu kok bisa berkali disikat dulu ditulis apa? Kalau buin kan mencermatinya dari tulisan ya. Ini ada tulisan yang salah. Ini ditujukan kepada anak-anak usia 6 sampai 7 tahun. Ada kesalahan. Penulisan anak-anak seharusnya menggunakan tanda kutip. Kemudian tadi yang bercerita tentang sinopsis. Nah, kamu bingung kan ya? Sebetulnya untuk kalau misalnya kamu ingin menceritakan sebuah sinopsis, diingat aja alur ceritanya itu apa. Terus dari pada saat kamu presentasi, kamu itu sebetulnya ingin menceritakan secara detail biar jelas. Ternyata ribet kan gitu. Nah, kita pahami sinopsis itu kan ringkasan cerita. Kalau ringkasan cerita ya berarti kita menceritakannya secara garis besar saja. Peristiwa besarnya apa udah itu saja, nggak usah yang menceritakan secara karena kami juga sinopsis itu perhatikan ringkasan. Ini kemudian di tujuan tadi juga salah ya, jadi mengembangkan skill desain dan materi pembelajaran sama seperti yang saya katakan tadi.
kepada anak-anak untuk berinteraksi dengan teman sebaya, kemudian membangun keterampilan sosial dan mengembangkan rasa kebersamaan. Nah, itu seharusnya kalimat yang digunakan seperti itu. Kemudian kalau untuk poin yang pertama itu bagus itu belajar manfaat. Manfaatnya tadi ada bukan? Tidak ada. Memberikan ruang bagi kita untuk mengekspresikan diri kita secara artistik, bukan kita, kami. Jadi ya, maka kami melestarikan permainan tradisional itu. Manfaatnya sebetulnya itu tetap mengacu pada menambah pengetahuan anak-anak tentang permainan tradisional yang betul. Melatih kemampuan literasi anak-anak itu saya. Jadi yang bukan kalimatnya baru kurang tahu manfaat itu kan sudah betul. Kalimatnya seperti itu. Kemudian ini presentasi. Selain itu presentasi itu baca kan sesuai dengan urutan slide. Tadi setelah karakter terus kembali lagi ke latar waktu kan ya, latar belakangnya dibaca oleh Sky, ya. Oh, latar belakang ya. Nah itu seharusnya kalau saya lihat urutan slide itu sudah betul. Setelah sinopsis kemudian latar belakang, terus itu dibaca karena tadi setelah dibawa lagi ke atas. Sebenarnya saya mau bacakan tempat dulu tadi lewat Iya. Nah itu, jadi kalau urutan slide-nya yang dibaca itu sudah betul, hanya saja penyajiannya tadi yang harus scroll dulu ke atas itu nggak nyaman bagi kami misalnya. Kemudian tulisan karakter Pak Ijal, ya karakter tadi. Nah ini, saya lihat semua penulisan karakter itu diawali dengan huruf kapital, tetapi untuk yang Pak Ical kenapa informatif dan bijaksana itu diawali dengan huruf kecil. Nah seharusnya kan konsisten, ya konsisten tetap diawali dengan huruf besar. Sebetulnya tanpa titik untuk penjelasan terus ini tanpa titik juga diawali dengan huruf kecil semua, sepertinya itu ya. Kemudian untuk tulisan referensi itu tadi juga sama dengan salah dengan kelompok yang lain, sama referensi seharusnya referensi. Nah ini perlu diperhatikan referensi. Terus tulisan terima kasih itu juga banyak yang salah. Maksudnya kelompok lain itu juga sama. Terima kasih itu dipisah atau digabung? Dipisah. Iya. Nah ini. Aku sih, kalau sekolah. Nah itu Pak. Tapi anak-anak kayaknya Pak sekarang itu pengaruh dengan caption yang sudah direkam atau iya. Karena yang saya paling banyak saya suka itu penulisan kata tahu. Tapi kan mereka itu salah loh. Tulis tahu ya tahu. Ya, harusnya tahu. Dan itu sudah kayaknya sudah ya mengantar ke anak-anak seperti itu. Karena saya lihat paling gitu saya tulis tahu. Ternyata caption dari Victor itu enggak seperti itu. Nah ini perlu diperhatikan ya penulisannya. Terima kasih harus di spasi. Baik itu saja dari saya. Kita bisa satu lagi ya, yang kumis tadi loh, sebetulnya kan ekspresi karakter itu bebas. Yang kumis tadi, mulutnya ini orangnya rencana. Jadi sih nggak masalah, cuma masalahnya kan dilihat mata itu kalau yang pas apa KRT itu. Nah ini, karena sebenarnya nggak masalah nih. Orang ekspresi itu nggak masalah. Cuma kan hidungnya ke sana, matanya lihat ke sini, mulutnya ke kumisnya ke sini. Ya sindiran memang Pak. Atau memang dibuat seperti itu atau memang ini bukan masalah salah benar ya, masalah dijual itu enak kan. Kalau memang karakter kamu cocok begini memang seperti itu Pak.
sini brengosnya Pak, di sini. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau itu bisa jadi karakter baru, ya nanti laku ya siapa tahu. Enggak bisa disalahkan juga. Ilustrasi wonten apa? Ya wis, ini saya apa? Saya kan bagian nilai ini. Pertanyaan itu kita makjub lah. Iya. Langsung. Kerjanya apa, Dok? Saya mau menulis naskah sama bahan presentasi. Oke. Terus di Saya juga berpartisipasi dalam pembuatan naskah sama desain karakter. Aura, Saya sama Pak, menulis naskah sama pembuatan latar belakang. Berikutnya. Ya, betul. terus kayak mana? Berikutnya mana? Saya bagian yang mana? Bagian apa? Kotak. Loh, kan ada sinopsis, ada plot, ada naskah terbit, di tabel. Yang itu Pak, yang Hah? yang tabel. Yang tabel berapa page? 30 atau Enggak yang kamu bikin. Biasa aja. 30-an banyak Pak. Enggak di situ teman-teman enggak? Harus masuk, Pak. Saya kan hanya ingin enggak, saya kan gini Pak, dan Aura ini kan lainnya pada kerja dan mungkin saya pakai nanti dengan anak itu kan temennya harus langsungnya nanti takutnya pas di proses atau ini proses konsep aja. Coba yang mungkin berapa sekarang berapa? Nah, kamu yang mana? Mana ada bikin, wes, terus satunya. Saya membuat naskah bantu membuat naskah terus beredit sama desain cover sama bikin sketsa harus. Oke. Untuk presentasi berikutnya hilangkan kata bantu. Bantu itu misalnya hanya membantu. Saya bikin karakter, saya bikin naskah. Kayak Saya tadi bikin kerjaan bersama. tadi bagus itu, jujur, uang cetak kan. Tukang cetak, bantu cetak. Ya nanti hilangkan kata bantu ya. Yowis, jadi terima kasih kerjaannya. Dan pekerjaan tolong jangan sampai ini sampai boleh. Karena kalau saya sudah ini nanti takutnya yang kerjanya cuma mengetok, terus kalian ini kasihan dulu sudah mengalami terus berapa lama itu kalau sendirinya lewat bikin kopi sama itu nggak kuat. Sudah Pak terus saya katakan ke konfliknya ini pikirkan dia. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya. Hilangkan kata bantu ya. Ya, Bantu saya bantu. terima kasih. Terima kasih untuk Bapak dan Guru yang terhormat atas kritikan dan sarannya, semoga membantu kelompok kita agar bisa terus ya akan hidup Baik, sebelumnya terima kasih atas kritik dan saran yang telah diberikan kepada kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun tindakan lain pada presentasi pada hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.